Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasinya karmik. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Diri bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah ini bisa 90% ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat situasinya karmik. Bentar ya guys, nih mejanya agak goyang-goyang kemudian. Situasinya karmik. Bismillah. Five of Cups karmik. Kamu lagi bersedih, kenapa? The Queen of Swords. Wow, the Judgment. Kamu sedih ya, karena ini adalah karma dari feminim. Kamu sedih, feminim pada akhirnya menegaskan untuk bangkit. Ya. Kamu stres, depression, memikirkan feminim akhirnya kuat untuk bangkit dan bayar karma, dan kuat untuk menghadapi segala serangan-serangan ya karmik. Kamu Seven of Cups. Dihantui rasa ketakutan tentang karma dari feminim. Sedih rasanya ketika karma itu datang, tapi itulah tanggung jawab kita. Dan aku ngelihatnya di sini kamu sangat ketakutan ya akan kebangkitan spiritualmu tentang pembayaran karma. Karmik, kamu dihantui, bingung juga, tapi kamu juga masih mengejar target duniawimu untuk kesenanganmu sesaat. Terlalu banyak pilihan, sedangkan feminim di sini sudah menegaskan, sudah menjujurkan tentang karma apa yang akan kamu dapat dari masa lalu yang sudah terjadi. Karmik, 7 turunan loh karmik. Kamu dihantui tentang karma, menyiksa kehidupanmu sendiri, gak nyaman ya, gak nyaman. Karmik. Kita lihat lagi situasinya karmik. Ada the Sun, the Hermit, Two of Wands, the Justice,
The Tower. Karmik. Ini kartunya tidak menyenangkan ya. Kebahagiaan kamu pada akhirnya kacau balau, menyedihkan. Karena femininnya sudah fokus dengan spiritualnya sendiri. Coba untuk bangkit. Menata masa depan kembali. Sedangkan kamu sudah mulai ketakutan tentang perjalanan hidupmu penuh dengan karma buruk hingga bisa 7 turunan, dihantui kehancuran, dihantui hidupmu berantakan, angan-anganmu, apa yang sudah kamu miliki targetkan pada akhirnya hancur berantakan. Duniawimu bingung akan kehancuran hadir dalam hidupmu. Kamu merasa feminim ini ya memberikan kehancuran untukmu. Padahal di sini feminim juga mencoba menguatkan diri dengan hal positif, walaupun perjalanan masa depannya masih belum pasti. Ya, ada rasa ketakutan feminim juga tentang kehancuran, wajar manusia. Tapi kalau aku lihat di sini memang kamu menyalahkan feminim tentang kehancuranmu. Padahal ini adalah sikapmu menghancurkan kebahagiaan feminim di masa lalu. Karena kamu hadir. Ya. Kamu hadir, aku ngelihatnya. Oke. Karmik di sini dalam kesendirian juga sebenarnya merenungi sih tentang kesalahan di masa lalu, dan dia menjalani karma buruknya yang akan datang adalah hasil dari cara dia sendiri menjadi orang ketiga. Itu pilihannya dia. Strange and the Eight of Pentacles, the Page of Swords, and the High Priestess. King of Wands. Kamu tahu kalau maskulin ini masih mencari informasi tentang feminim. Dan kamu juga masih menagih janji dengan maskulin untuk terus memperbaiki hubungan ini. Bahkan kamu kerjakan secara spiritualmu, mengikat maskulin secara spiritual, ya dengan pelet, guna-guna, atau mempengaruhi di bawah alam sadarnya dengan ucapan-ucapan bohongmu ya, manipulasimu di sini. Dan karmik, kebahagiaan kamu ini akan diberikan pelajaran ya, dibangkitkan dengan adanya kehancuran dalam hidupmu, dan itu membuat kamu gelisah, depression, gak nyaman. Sedih rasanya sih kamu merenunginya, tapi ya inilah yang terjadi gitu ya. Kamu harus bisa menerimanya. Sedangkan feminim di sini coba untuk fokus secara positif tentang masa depannya, walaupun feminim ini masih bermimpi tentang trauma, masalah kehancuran di masa lalu. Masih bermimpi buruk. Masih ada rasa trauma tentang kehancuran. Oke. Karmik. Gelisah, menyiksa batin karena dihantui rasa bersalah, karena sudah mengganggu masa depan seseorang, mengambil seseorang,
di kebahagiaan seseorang pula. Di sini feminim memang sudah fokus dan tegaskan ya untuk memilih single dulu. Ya, feminim menegaskan memilih single dulu. Kita lihat dengan Five of Cups-nya ya. The Moon, the Temperance, Nine of Wands. Ya, kamu sedih karena kamu harus belajar berdamai ya dengan ketakutanmu sendiri, yaitu perpisahan atau perselingkuhan kembali, kehancuran. Kamu kacau, sedih, tidak nyaman, bahkan juga gagal move on. Karena kamu harus banyak belajar dari drama yang kamu jalani di masa lalu. Kita lihat Nine of Swords-nya. Wow, Nine of Swords-nya in doubles. Tersiksa banget hidupmu, gak nyaman. Bahkan karmik ada yang sakit parah ya. Teringat tentang seseorang ya. Tersiksa tentang DM yang masih berpetualang ya, karmik. Kamu masih teringat dengan DM yang masih suka berpetualang. Tapi kamu merasa kesepian juga. Tuh. Dengar kabar aja kalau maskulin ini masih berpetualang. Kamu juga bermimpi buruk tentang ya ada kabar itu. Kita lihat Seven of Cups-nya. Ace of Pentacles, The Justice 2 kali loh. Ace of Cups. Kamu terlalu banyak target, terlalu banyak menghayal ya tentang pasangan hidup yang sejati, yang jujur, yang kaya raya, bermateri ya. Coba untuk adil sama kamu, tapi kamunya mengganggu kebahagiaan orang lain. Gimana tuh? Kamu bermimpi ingin memiliki cinta tulus, cinta kasih yang tulus, bucin ke kamu, inginnya berlaku adil dan meresmikan kamu, tapi dan juga ini materi, tapi kamunya mengganggu hubungan orang lain. Makanya kamu stres dengan impian kamu sendiri, bingung. Pada akhirnya setiap kamu memulai kehidupan dengan seseorang, walaupun pekerjaan, ini akan ada selalu masalah dengan hukum atau menjadi karmic cycle. Kita lihat karmik di sini ilmunya ada yang hancur ya. Ilmunya karmik nih hancur, berantakan. Kenapa? Karena femininnya fokus benahi diri. Two of Pentacles, Judgment ya. Ini adalah pembayaran karma, dimulainya kebangkitan spiritual. Pembayaran dari apa yang kamu lempar, karmik, ilmumu, niatmu, ini akan berbalik ke kamu. Kita lihat the Justice-nya. Four of Cups, Six of Pentacles, Four of Pentacles. Kamu stuck, kehidupanmu stuck ya karmik.
Walaupun kamu banyak pilihan, tapi stuck, tidak ada yang bisa dipilih. Dan semuanya punya trust issue yang berat. Makanya kamu gak nyaman hidupmu. Bahkan kamu juga sakit ya. Sakit parah. Jaga diri ya karmik. Jaga kesehatan. Dan kamu juga stuck tentang percintaan, juga tentang keuangan. Kita lihat the towernya. Seven of Wands and the Page of Swords. The Emperor. Kamu merasa hancur, merasa berantakan karena maskulinnya di sini mempertahankan egonya dia. Bahkan sebagian dari maskulinnya udah ada yang jaga jarak dengan karmik ya. Saling menyalahkan satu sama lain. Makanya karmik merasa mengalami kehancuran dari targetnya hidup kamu ya karmik. Dalam duniawinya kamu ini, entah itu karir ataupun percintaan, ini bermasalah. Dan DM di sini mempertahankan prinsipnya dia sendiri ya. Mempertahankan prinsipnya dia sendiri, dan dia juga memantau kamu ya karmik. Karena sekarang dia merasa kamulah saingannya dia. Karmik gak nyaman nih. Karena feminimnya sudah fokus dalam jati dirinya, fokus dengan dirinya dan spiritualnya. Sehingga DM, the karmik, dan feminim ini dalam perjalanan pembayaran karma sesuai dengan hasil perbuatannya sendiri-sendiri aja. Yang karmik tersiksa dengan adanya masalah ini gitu ya. Kebahagiaan yang kamu dapati secara diam-diam, atau kebahagiaan yang kamu dapati menjadi orang yang dirahasiakan oleh DM gitu ya, menjadi orang ketiga, ini berujung kehancuran sebagai pembersihan karma. Dan semua yang kamu targetkan, yang kamu sudah dapati, entah itu harta ataupun bahkan kesehatan kamu, ini akan menjadi berantakan, hancur. Dan itu membuat kamu bingung gimana cara bayar karmanya. Sedangkan kamu masih menginginkan maskulin. Di sini maskulinnya sudah menjaga jarak, bahkan juga menganggap kamu sebagai saingan, lawan. Ya. Bentar guys, aku cari kartunya dulu. Untuk karmik situasinya. Yes. Not the right time. Karmik, ini bukan waktu yang tepat ya dalam kehidupan kamu. Untuk mengatakan iya dalam hal apapun. Jadi harus berpikir sebelum kamu melakukan sesuatunya sekarang. No need to worry.
Ya, jalan terbaiknya adalah kamu jangan banyak khawatir. Tapi memang waktunya tuh belum tepat buat kamu untuk mengatakan iya ataupun memberikan jawaban secepatnya gitu. Jadi hati-hati ya karmik. Kekhawatirannya kamu juga belum saatnya sekarang kamu untuk mengatakan iya. Jadi kalau kamu dengan DM ini sudah menikah, ya udah jalani aja dulu pembayaran karmanya. Ya jangan untuk memilih cerai kalau kamu sudah nikah gitu ya. Tapi kalau masih pacaran dan DM-nya juga masih ada pernikahan dengan feminim, ya jangan diteruskan lagi gitu loh. Kalau bisa kamunya mengalah aja ya, jangan untuk memaksa memiliki semuanya sesuai dengan kehendak kamu. Ikuti kata hatimu, bertanyalah sama Tuhanmu juga ya. Jadi jangan banyak kekhawatiran tentang kehidupan kamu selama kamu menjalani sesuatunya untuk kebenaran atau kebaikan. Kalau kamu menjalaninya untuk kebatilan ataupun untuk kejahatan, menyakiti orang lain, apalagi mengambil hak orang lain, ya kamu harus khawatirkan hal itu, karena karma buruk ya akan selalu ada. Minta pembayarannya bisa jadi di saat kamu belum siap. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat karmik ya. Tetap semangat dan jaga diri kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.